Ya, baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat senyawa hidrokarbon dan isomer. Nah, sifat-sifatnya kita bahas dulu dari sifat alkana. Sifat alkana ini memiliki titik leleh, titik didih. Nah, kerapatan dan viskositasnya itu berdasarkan massa molekul relatif atau rantai panjang. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan. Apabila kalian memiliki C-nya 4 butana dengan C-nya 5 pentana, mana yang titik didihnya lebih besar? Nah, berdasarkan sifat alkana bahwa titik keleleh, titik didih, kerapatan, dan viskositas akan naik dengan pertambahan nilai molekul relatif atau panjang rantai. Artinya semakin panjang rantainya, maka titik didihnya semakin tinggi. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, jawabannya adalah ini yang lebih besar. Pentana lebih besar atau titik didihnya lebih tinggi daripada butana. Kemudian, dengan jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon tidak bercabang mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan dengan rantai karbon bercabang. Jadi nanti kalau kalian punya senyawa seperti ini, lihat di sisi sebelah kiri ada berapa C-nya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4 juga. Ini dua-duanya 4 karbonnya. Mana yang titik didihnya lebih tinggi? Titik didih lebih tinggi atau titik leleh titik didih lebih tinggi. Nah, terdapat pada yang tidak bercabang. Berarti yang mana yang tidak bercabang? Yang sebelah kiri kan? Berarti ini lebih besar titik didihnya. Nah, kemudian karena juga larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4 dan suka larut dalam pelarut polar atau air. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke sifat alkana berdasarkan reaksi. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pembakaran. Jadi semua zat yang dibakar itu adalah reaksi oksidasi. Nah, jadi reaksi oksidasi itu zat yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, CO2 ya, karbon dioksida CO2. Itu kalau pembakarannya sempurna, kalau tidak sempurna itu menghasilkan gas CO. Jadi ada yang CO2, gini Bapak tulis sini ya. Ada yang CO2, ada yang CO. Itu kalau yang tidak sempurna. Dan uap air. Contoh pembakarannya metana. Nah, sekarang kalau Bapak misalkan punya membakar metana, jangan ditampilkan ya. Metana itu apa? Metana itu kan C-nya 1 ya, hanya 4. Nah, segala sesuatu pembakaran maka dia direaksikan dengan oksigen. Gini O2 kan, ini gas juga sama. Nah, akan menghasilkan ini pembakaran sempurna berarti menghasilkannya CO2. Kalau tidak sempurna berarti menghasilkannya CO. CO juga gas ya. Gas, kemudian H2O. Uap air kan air ya, H2O ya. Itu adalah gas juga. Nah, kalau sudah seperti ini kalian setarakan dengan cara yang harus setarakan pertama kali adalah C, H, dan O. Nah, kalian sudah belajar kelas 10 kan sebetulnya menetapkan persamaan reaksi. C di sini 1, di sini 1. H di sini 4, di sini berapa? Di sini 2, di sini 4 ya. Di sini 2. Nah, ini kan ini mah C1, di sini 1 ya C-nya. Nah, sekarang kalau ini 4, ini 2, tadi kita hidrogen dulu aja ya. Ini dia hidrogen dulu, ini hidrogen dulu. Sekarang karbonnya di bawah. Ini karbon dulu, maaf ya, ini karbon dulu, ini hidrogen di bawah. Hidrogen ada berapa? Ada 4. Kemudian di sebelah kanan ada 2. Nah, supaya sama berarti ini dikalikan 2. Nah, 2 ini akan jadikan koefisien. Nah, gini jadikan 2. Gitu kan. Nah, ini sudah setara 4. Sekarang O. Kalau oksigen di sini ada berapa? Ada 2. Di sini ada berapa? Ada 2 ditambah 2, 4. Berarti supaya jadi 4 ini dikali 2 ini jadi koefisien. Nah, begitu ya. Nah, ini jadi sudah jadi persamaan reaksi setara. Jadi kalau reaksi pembakaran itu harus setarakan dulu. Semua persamaan reaksi harus setara. Nah, kemudian, ini nanti kalian dicoba di rumah ya. Tuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna pada pentana dan pembakaran tidak sempurna pada butana. Ya, kalau sempurna berarti hasilnya CO2. Kalau tidak sempurna berarti hasilnya adalah CO. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan reaksi substitusi halogen. Yang namanya substitusi itu adalah pergantian. Berarti hanya berganti, hanya bertukar. Nah, halogen berarti halogen itu unsurnya ada 4 yang bisa digunakan di hidrokarbon itu F, Cl, Br, I. Nah, gitu ya. Jadi bertukarnya dengan apa? Dengan hidrogen. Contohnya ini CH4 ini dengan Cl2 ya. Nah, CH4 berarti C-nya ada berapa? 1. H hidrogennya ada 4 kan? Begini.
atas seperti ini. Nah, gambar kalian strukturnya direaksikan dengan Cl dengan Cl. Nah, yang dinamakan reaksi substitusi adalah reaksi pergantian. Berarti Cl berganti dengan hidrogen ke sini, hidrogen pindah ke sini. Yang mana yang diarahnya? Yang bebas. Tapi dia lebih suka ke yang C primer. Berarti dia ke sini, hidrogennya pindah ke sini. Nah, hasilnya itu berarti nanti seperti ini ya, hidrogen, hidrogen, di sini hidrogen, di sini Cl ditambah ini H dengan Cl gitu. Kalau disederhanakan berarti CH3 gini ya. Cl, kalau ini berarti menghasilkan HCl. Nah, kalau sudah seperti ini beri nama. Perhatikan, ini Cl di nomor berapa? Sudah belajar tata nama kan? Ini Cl di nomor berapa? Di nomor 1. Tulis 1. Nah, jadi kalau ini tambahkan O semuanya. Ini fluoro, berarti fluoro. Ini kloro. Kloro, ini bromo. Bromo, ini iodo. Iodo. Nah, ini kan kloro ya. Berarti 1 kloro. Kloronya di nomor 1. Nah, ini C-nya 1. Berarti metana. 1 kloro metana ya. 1 kloro metana. Nah, kalau ini kalau ada H dengan hidrogen dengan halogen itu namanya asam. Tambahkan asam. Asam klor. Klorida. Nah, tambahkan ida. Jadi nanti kalau kalian punya HF berarti asam fluorida. Asam, nah gini ya. Asam fluorida ini kalau misalkan hasilnya fluorida. Ada HF-nya. Itu reaksi substitusi ya, jadi hanya bertukar saja. Kemudian ini contohnya, nanti kalian coba dikerjakan juga di rumah sebagai latihan. Kita lanjutkan ke reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi penghilangan atom hidrogen. Jadi hidrogennya dihilangkan untuk menghasilkan ikatan rangkap. Nah, yang kalian tahu kan rangkap itu ada 2 ya. Ada rangkap 2 atau alkena. Ada rangkap 3 atau alkuna gitu kan. Alkuna. Nah, jadi penghilangan atom hidrogen contohnya ini. Jadi ini tentukan reaksi eliminasi dari ini. Hilangkan hidrogennya. Nah, hilangkan hidrogennya oleh kalian. Nah, biasanya penghilangan hidrogen itu dari 2 atom karbon. Nah, sekarang kalian akan menghilangkan 2 atom karbon dari C nomor ini. Misalkan C nomor 1 dengan C nomor 2. Berarti kalian tulis dulu di sini C, kemudian C lagi, kemudian C lagi, dan C. Berarti kalau ini penghilangan atom karbon akan membentuk ikatan rangkap. Nah, membentuk ikatan rangkap. Nah, jadi 2 kan? Nah, sekarang coba kalian hitung. Yang sebelah kiri, karbonnya ada ikatannya ada berapa di sekelilingnya? Baru ada 2. Berarti butuh berapa lagi supaya jadi 4? Butuh 2 hidrogen lagi. Nah, sekarang karbon ini di sekitarnya ada berapa ikatan? Ada 3. Butuh berapa hidrogen lagi untuk menjadi 4? Butuh 1. Kalau ini ada berapa? Ada 2. Butuh 2 lagi supaya jadi 4. Jadi karbon itu kan 4, harus ada 4. Sedangkan ini baru ada 2 ikatan, berarti butuh 2 lagi. Ini baru ada 1, berarti butuh 3 lagi. Nah, seperti inilah reaksi eliminasi. Jadi membentuk rangkap. Dari asalnya tunggal menjadi rangkap. Nah, sekarang ada alkena dan alkuna. Nah, sifat-sifat pada alkena dan alkuna apa saja? Nah, hampir sama sih sebetulnya dengan alkana. Semakin bertambah jumlah atom C berarti titik didihnya semakin besar. Jadi kalau kalian punya atom karbon 5 ikatan rangkap dengan atom karbon 6 ikatan rangkap, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Berarti yang 5 kan, 5 dibanding 4 mah. Kalau 5 dibanding 4 ada karbon 5 dengan karbon 4 dua-duanya ikatan rangkap, berarti lebih besar yang 5. Nah, alkena mudah larut dalam larut organik, tetapi sekuat larut dalam air. Kemudian reaksi pada alkena. Nah, ini reaksi pada alkena. Reaksi pertama. Reaksi pertama jadi kepada alkena dan alkuna itu lebih banyak reaksi adisi. Adisi artinya apa? Add. Add itu berarti ditambahkan. Kalau kalian membuat kue berarti menambahkan atau mencampurkan. Kalau mencampurkan berarti menghasilkan satu produknya. Jadi ini juga kan ada 2 nih. Ada 2 produk CH2 rangkap CH2 dengan hidrogen. Hasilnya apa? Hasilnya hanya 1 produknya. Jadi kalau adisi itu hasilnya menghasilkan 1. Hanya menghasilkan 1 produk dan menghilangkan ikatan rangkap. Nah, jadi dengan cara apa? Dengan cara ditambahkan ya hidrogennya kan ada 2, ditambahkan ke sini 1 hidrogennya, ke sini 1. Ini kalau kalian gambarkan gini CH kan ya. CH3 gini jadi CH3. Kenapa jadi CH3? Kan ini asalnya 2, dimasukkan 1.
Nah, ini jadi ikatannya jadi hilang. Kenapa? Coba lihat. Ini C kan berikatan ke sini 3. Berarti ikatannya butuh 1 lagi. 4 kan? Ini C 3. Ke sini berarti 1 lagi, totalnya 4. Kalau di sini tambahkanlah 1, ini C-nya nanti jadi ada 5. Makanya C itu harus 4 maksimalnya. Nah, sekarang kalau yang ini Pak bagaimana? Nah, kalau yang ini sama. Ini hidrogennya masuk ke sini 1, ini hidrogennya masuk ke sini 1 kan adisi. Berarti nanti hasilnya CH2 gitu ya. CH2 gitu dulu aja. Sekarang ikatan rangkapnya jadi ada berapa Pak? Ada apakah ikatan rangkap atau ikatan tunggal? Lihat dulu. C di sini ada berapa? Ada 2 ikatannya. Berarti butuh berapa ikatan lagi supaya jadi 4? 2. Nah, sekarang lihat. Ini hasilnya 3 berubah jadi 2. Adisi itu berarti menghilangkan 1 ikatan rangkap. Asalnya ikatan rangkap 3 jadi ikatan rangkap 2. Asalnya ikatan rangkap 2 menjadi tunggal. Itulah reaksi adisi. Nah, kemudian ini juga ada reaksi adisi halogen. Artinya yang dimasukkannya adalah halogennya. Jadi halogennya itu FClBr-nya yang dimasukkan ke dalam senyawa yang ada ikatan rangkapnya. Nah, contohnya ini. CH2, CH2 reaksinya Cl2. Nah, Cl-nya masuk ke sini 1 berarti ke sini 1. Nah, coba kita masukkan. Berarti di sini CH2, di sini Cl gitu ya. Kemudian di sini CH2, di sini Cl gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya ini ikatannya apa? Sekarang hitung aja. Ini C ke sini 1 berarti ke hidrogen 2 berarti 3. Butuh berapa ikatan lagi? Butuh 1. Gitu kan. Sekarang kalau C ini ada 2, di sini ada 1 berarti totalnya ada 4. Ini sudah stabil berarti semuanya udah berikatan 4. Karbonnya ini namanya apa? Nah, kalau ditanya ini namanya apa? Klor. Ini kan klor ya. Klornya di nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Ini kan C nomor 1, C nomor 2 gitu kan. Berarti namanya 1,2 strip di kloro. Pakai di ya. Kenapa? Karena jumlahnya ada 2. Di kloro, kemudian kalau C-nya 2 itu namanya tanah. Jadi ana harus ujungnya karena ini katanya tunggal. Gitu ya. Ini yang reaksi adisi. Nah, ini ada reaksi adisi yang terakhir. Reaksi adisi HX. H-nya itu hidrogen, X itu adalah halogen, FClBr. Tapi ini mah menggunakan aturan Markov-Nikov. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, miskin apa? Kaya apa? Miskin dan kaya dari hidrogen. Nah, contohnya ini. Perhatikan. Jadi kalau yang namanya adisi itu akan menyerang dari ikatan rangkap. Nah, sekarang tapi ini kan H dengan Cl. Apakah H menyerang ke CH2? Apa H menyerang ke C saja? Beda tidak beda apa sih hasilnya? Nah, yang betul yang mana? H itu lebih suka ke yang ada hidrogennya lebih banyak. Sekarang perhatikan. C yang ini dengan C yang ini. Pak, ini nyerangnya kemana? Ke C yang kemungkinan ke sini nggak? Tidak. Ke C yang ada ikatan rangkapnya. Berarti ke yang ini, tak ke yang 2 ini. Nah, dia lebih suka ke yang lebih banyak hidrogennya. Hidrogen kaya makin kaya. Berarti dia ke sini. Cl itu ke yang miskin hidrogen ke sini. Jadi nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya berarti ke sini CH3 ya. Kemudian di sini C, kemudian di sini Cl, ini Cl, ini jadi CH3. Berarti namanya apa? Ini buletin, ini buletin. Berarti namanya dari sini. Nomorin dulu. 1, 2, 3 gitu kan. Ini berarti utamanya. Nah, berarti cabangnya dulu. Cabangnya berapa? 2,2 strip di kloro pakai di kloro. 6 kalau 3 itu berarti propana. Nah, begitu ya. 2,2 di kloropropana. Nah, ini nanti bisa dikerjakan latihannya. Sama, ini berarti hidrogen juga lebih suka ke yang banyak. Berarti ke sini kan? Nah, lebih suka ke sini. Kalau Cl-nya berarti lebih suka ke sini. Nanti kasih nama sama kalian hasilnya apa. Itulah reaksi adisi HX. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, materi terakhir tentang sifat kimia. Namanya isomer. Nah, perhatikan sejenak oleh kalian. Bapak punya rumus kimia. Rumus kimianya C4H10. Ini alkana ya. Kalau C4H10 berarti rumusnya CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Nah, kalau C-nya 4 berarti hanya 10. Ini juga sama. Ini alkana. Dua-duanya alkana. Nah, perhatikan. Tapi setelah digambar, Bapak menghasilkan dua rumus yang berbeda. Kalau ini mah lurus ya. Rantai lurus. Kalau ini mah bercabang. Nah, kalian kan udah tahu kan kalau ini namanya N. Kalau yang lurus itu ditambahkan N awalnya normal. Normal butana. Tapi kalau ini
Ini cabang, ini di nomor 2-nya di sini ya, 2-metil propana. Begini kan? Nah, ini sekarang perhatikan, apakah N-butana dengan 2-metil propana senyawa yang berbeda? Senyawa berbeda itu ibarat dengan antara Doni dengan Deni. Apakah Doni dengan Deni orang yang sama, orang yang berbeda? Ini juga sama, walaupun ini rumus kimianya sama, tapi ketika menghasilkan rumus struktur yang berbeda, jadi ini kan rumus struktur berbeda berarti menghasilkan nama yang berbeda kan? Ini adalah senyawa yang berbeda. Nah, ini berarti isomer itu apa? Isomer itu adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama, tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Jadi rumus strukturnya berbeda. Tapi kalau rumus kimia sama, tuh ini rumus kimia sama kan, tapi rumus strukturnya berbeda karena menghasilkan suatu senyawa yang berbeda. Nah, nanti Pak, bagaimana kalau saya menggambar seperti ini? Apakah itu isomer juga? Misalkan Pak, kalian menggambar seperti ini CH3, CH2, misalkan di sini ya. CH2, nah CH3-nya di sini. Nah, kembali lagi ke aturan tata nama. Aturan tata nama itu cari rantai terpanjang. Sekarang kalau rantai terpanjangnya apakah sampai sini? 3? Bukan, sampai bawah. Gini kan rantai terpanjangnya. Sekarang kalau ini sampai bawah berarti ini 4 kan? Kalau 4 berarti N-butana kan? N-butana. Apakah yang ini nomor 3 aja ya? Ini nomor 2. Ini nomor 2. Ini nomor 1. Apakah senyawa 1 dengan senyawa 3 sama? Sama atau beda? Senyawa 1 dengan senyawa 3. Senyawa yang sama, 1 dengan 3 itu adalah senyawa yang sama. Kenapa? Karena namanya kan sama. Ini mah lurus, ini mah bengkok. Diibaratkan mungkin ini Denny yang pakai baju merah, ini Denny yang pakai baju biru. Terus sama-sama Denny kan sebetulnya. Ini juga sama, berarti ini merupakan senyawa yang sama. Begitu, ini berarti 1 dan 3 bukan isomer. Kalau ditanya berapa jumlah isomer, kalau berdasarkan gambar ini berarti cuma ada 2. Bukan 3, karena yang senyawa ini bukan isomer. Karena sudah diwakili oleh senyawa yang pertama. Gitu ya. Nah, itu. Jadi isomer itu sekarang Bapak akan menjelaskan isomer itu banyak jenisnya. Ada yang disebut isomer posisi atau isomer rangka dan isomer posisi. Sekarang Bapak akan jelaskan isomer rangka atau isomer rantai. Jadi isomer rantai itu misalkan kalau kalian punya C-nya 4 ya. Nah, misalkan C-nya 4. C4 berarti H10. Nah, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menggambar rantai lurusnya dulu. Nah, berarti C4 H10, berarti kalian gambar dulu yang lurus, caranya gitu. Kemudian ini berarti CH3 gitu ya. Kemudian ini CH2, ini strip, ini CH2 gitu, ini CH3. Nah, ini beri nama sama kalian, ini namanya N-butana gitu. Kemudian kalau sudah seperti ini, kan ini isomer rantai, berarti kalian ubah rantainya asalnya lurus jadi cabang. Nah, kalau sudah seperti ini, ubah jadi cabang. Kalau mau ubah jadi cabang, C-nya tetap 4. Lihat, ini juga 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, rantai utamanya kalian bikin 3 berarti. Nah, seperti ini. Yang satu jadi rantai cabang. Nah, seperti ini. Nah, kan ini udah ada rantainya udah 3, berarti kesini kan 1. Nah, ini adalah rantai isomer rantai. Nah, ini kan asalnya jadi metil kan? Metilnya di nomor 2. 2 metil. 2 metil apa nih strip? 2 strip metil apa? Propana. Nah, ini kan senyawa berbeda, isomer rantai ini. Asalnya rantai lurus menjadi rantai bercabang, gitu ya. Nah, di alkena juga sama. Jadi nanti kalau asalnya lurus, kalian bikin yang bercabang. Nah, di alkuna juga sama. Kalian bikin yang lurus dulu, namanya satu pentuna, kemudian ya cari yang bercabang. Begitu. Kemudian isomer posisi. Kalau isomer posisi itu hanya merubah posisinya saja. Contohnya ya gampang di alkena ya. Lihat, ini posisinya di nomor berapa rangkapnya? Di nomor 1. Ini rangkapnya di nomor 2. Jadi kalau di alkena itu namanya itu, jadi si rangkap ini bukan normal alkena, bukan normal butena, tapi sebutkan di nomor berapa rangkapnya. Perhatikan, ini nomor 1 kan? Ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Rangkapnya nomor berapa? Nomor 1 dengan nomor 2. Pilih yang paling kecil. Yang paling kecil kan nomor 1 kan? 1 butena. Nah, sekarang rangkap ini berpindah ke tengah. Nah, apakah tetap di nomor 1? Beda. Jadi nomor berapa? Jadi nomor 2. Nah, kalau nomor 2 kan ini senyawa yang berbeda tetap. Nah, inilah yang disebut isomer posisi. Karena yang berubah posisi rangkapnya. Atau boleh juga posisi cabang. Begitu ya. Itu isomer posisi. Kemudian isomer geometri. Nah, isomer geometri itu berdasarkan ini, lihat.
Jadi ada yang namakan cis, ada yang namakan trans. Kalau cis itu berarti posisinya sama, nah seperti ini. Ini adalah cis, posisinya dua-duanya di atas. Tuh, di atas, di atas. Kemudian kalau trans, nah itu menyeberang. Tapi menyeberangnya harus gini. Nah, harus melewati ikatan karbon rangkap 2 ini. Ini juga sama tuh, ke sini kan. Tuh. Nah, ini yang disebut trans. Jadi nggak boleh kalau kalian punya cis trans tapi seperti ini. Misalkan di sini CH3 ya. Di sini CH3. Nah, kalian gambarnya ke sini. Ini adalah cis, bukan. Ini bukan apa-apa. Nah, cis trans itu harus seperti ini, harus menyeberang berarti. Nah, kalau yang ini namanya cis nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena ini nomor 1. Ini kan nomor 2 ya. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Berarti cis, gambarnya seperti cis. Bersebelahan. 2 butena di nomor 2. 2 butena. Kenapa butena? Karena C-nya ada 4. Kalau yang ini adalah trans berseberangan. Nomor 2 ini nomor 2. Ini nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. 2 butena. Nah, begitulah. Nah, nanti mungkin kalian latihan coba kerjakan pembuatan isomernya. Ini gambar isomernya apa saja di C15, C5H12, C4H8, C6H8. Ini cari isomernya. Nah, tugasnya ini salah ya, ini berarti nanti tugasnya itu adalah membuat isomer dari apa? Nah, kalian coba membuat video pembuatan. Jadi nanti kalian di videokan kalian itu sedang membuat isomer dari bahan sekitarmu. Contohnya bisa pakai lensa, bisa pakai malam. Nah, ini Bapak pakai malam dan pakai tusuk gigi. Ada malam, ada tusuk gigi pakai. Nah, jadi yang harus ada di video itu yang pertama pengenalan diri kalian, nama misalkan PAWAS atau kelas TA apa atau kelas apa. Kemudian alat bahan yang digunakan. Berarti kalau kalian pakai malam dan tusuk gigi. Kalau kalian pakai lensa dan tusuk gigi. Tapi kalau lensa harus warna juga harus beda ya. Yang ada yang hijau, ada yang hitam. Nah, penilaian itu berdasarkan waktu pengumpulan, hasil isomer, kemudian jumlah isomer dan konten video. Nah, jadi nanti kalian itu misalkan kalian menggambar C. Nah, ini C berapa? Ini C5. Ini C5, C5H12. Nah, ini coba lihat 1 2 3 4 5 kan? Hanya ada hidrogennya hijau, ada 12. Di sini C-nya ada berapa? Ada 5 juga, hanya ada 12. Nah, nanti kalian bikin isomer seperti ininya. Nah, ini namanya apa? Disebutkan di video ini namanya senyawa apa? Ini namanya senyawa apa? Ditunjukkan di videonya. Ini Pak, saya membuat ini namanya senyawa apa? Saya membuat ini namanya senyawa apa? Mungkin sampai situ saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti tanggalnya akan Bapak setting dan infokan lagi ke kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.